Welcome to Furman Panipahan Channel. Halo, di kesempatan ini saya ingin berbicara soal hal terbaru ini guys, yaitu tentang jatah menteri partai serahkan kepada Prabowo. Partai mana yang menyerahkan ini pada Prabowo? Nanti kita baca beritanya. Tapi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait siapa Prabowo itu ya. Pertama, Prabowo itu adalah presiden terpilih itu sudah pasti yang akan dilantik 20 Oktober yang akan datang. Ini adalah hal yang menggembirakan bagi seorang pejuang yang beberapa kali gagal kemudian berhasil. Itu suatu yang menakjubkan, yang membahagiakan ya. Bagi kalian yang pernah berjuang, yang pernah merasakan sakit jatuh bangun di saat meraih keinginan itu, pasti rasanya sangat bahagia. Tapi jangan pernah salah menilai seorang Prabowo. Prabowo itu tidak sama dengan politikus yang lain. Dia satu hal yang memiliki apa? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan siapa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyebut bahwa Prabowo ini adalah orang yang paling ikhlas. Dia tidak pernah menaruh dendam. Oleh karena itu di dalam politik pun dia sangat cair dan lentur, dan dia bisa mempelajari semua gaya berpolitik setiap orang, dan dia mengamati rivalnya sendiri yaitu Jokowi yang akhirnya dia berhasil mempelajari cara berpolitik Jokowi. Mari kita simak berita ini, kita baca saja ya. Saya akan bacakan dan mengulas secara kritis tentunya soal jatah menteri partai serahkan kepada Prabowo. Ada kemungkinan sebagian nomenklatur kementerian sudah selesai pada Jumat 11 Oktober 2024 esok. Ini berita ini masih baru ya. Baru dirilis tidak lama, mungkin baru 1 jam ini. 1 jam yang lalu ini 18, ini kalau kalian lihat 18 19 WIB dirilis, ditulis oleh Willy Medi Christian Nababan ya. Oke, langsung saja ini kita lihat poster Prabowo ini sangat gagah ya. Saya ini bukan ya, nanti oke lah, saya tidak berkomentar secara pribadi. Langsung kita masuk kepada Jakarta Kompas. Sejumlah partai pendukung pemerintahan mendatang menyatakan menyerahkan seluruh keputusan pembentukan kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka juga menyerahkan kepada Prabowo untuk menentukan jumlah menteri yang akan diberikan. Ya, itu pernyataan yang tidak ada nilainya sama sekali ya, jelas semua itu adalah hak presiden ya. Jadi jika itu dinyatakan ulang ya tidak ada nilainya ya. Oke, kita lanjut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir mengatakan lobi-lobi dan dinamika pembentukan kabinet Prabowo cenderung sulit untuk mengakomodasi permintaan partai, sebab kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Nah, ini betul penyataannya, sebab kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalimat ini sudah mematahkan satu paragraf di atas itu, bahwa sejumlah partai yang menyerahkan menyerahkan seluruh keputusan pembentukan kabinet tersebut kepada presiden itu terbantahkan. Itu buat apa ada kalimat itu? Memang harusnya begitu. Oke, kita lanjut ya. Karena itu Golkar pun tak mematok target soal menteri yang bakal didapat. Ya, Golkar mungkin memiliki bagian yang sangat besar ya, andil di dalam pemenangan presiden, besar sekali. Presiden Prabowo terpilih ya, presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto.
karena mereka dari awal bersama-sama gitu ya. Bagaimana dengan partai yang lain seperti PKB, yang kemudian akan datang ada siapa, PDIP bahkan itu ya, rival yang paling berat waktu itu. Kemudian ada apa, Nasdem dan sebagainya. Itu maka lucu kalau mereka bicara seperti ini. Ini kata wakil dari Golkar, kami kan susah mau minta, ini kan hak prerogatif presiden. Kami mau minta banyak, presiden kasih sedikit. Kami minta sedikit, presiden nanti kasih banyak. Ya kami syukuri aja lah. Ya ini ya apa namanya, kasihan ya kan. Jadi kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya tidak akan mempan kepada presiden terpilih yang akan datang. Karena Prabowo Subianto bukanlah seperti politikus yang lain ya. Kita lanjutkan. Pada akhirnya Golkar menyerahkan keputusan tersebut. Oke, semuanya sudah diketahui. Nah ini dia poin. Ini kan hak prerogatif presiden ya. Hal ini serupa diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid Rabu 9 Oktober 2024 sebagai partai yang telah menyatakan dukungan kepada pemerintah. PKS menyerahkan keputusan pembentukan kabinet kepada Prabowo. Ya, PKS ada hak apa gitu? Bahkan sebenarnya PKS itu tidak memiliki hak untuk bicara seperti itu. Jadi di dalam berpolitik pun kalian harus memiliki etikanya gitu ya. Tidak mendukung sejak awal itu, bahkan tidak memiliki hak ngomong seperti itu. Itu pendapat saya. Saat ditanya jatah Menteri PKS, Hidayat mengaku tak mengetahui. Begitu pula dengan kabar bahwa PKS akan mendapatkan suatu posisi menteri di kabinet Prabowo. Soal menteri diserahkan kepada hak prerogatif presiden dan yang terpilih. Diselesaikan Jumat. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan ada kemungkinan sebagian nomenklatur kementerian sudah selesai. Jumat Oktober 2024. Pada saat itu alat kelengkapan DPR juga sudah difinalisasi. Adapun penyusunan kementerian berkaitan dengan pembentukan alat perlengkapan DPR, sebab DPR berencana menambah komisi untuk mengimbangi jumlah kementerian mendatang. Besok sudah selesai, mungkin sebagian sudah sebagian belum nomenklatur. Oke, itu berita hari ini ya, bahwa pemerintah sekarang bagi-bagi kue dari kemenangan Prabowo Subianto. Ada orang-orang yang berhak mendapatkan kue itu, yaitu mereka yang berjuang bersama-sama memenangkan Prabowo Subianto. Ada orang-orang yang tidak berhak, yang bahkan mereka diterima bergabung saja itu sudah bagian dari hal yang sangat harus mereka syukuri gitu. Jadi sebenarnya secara umum saya tidak setuju sama sekali adanya penyatuan semua partai, karena perspektifnya akan menjadi sama. Di dalam negara yang demokrasi, perspektif yang berbeda itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau halnya seperti ini, bagi-bagi kursi, nanti ada kontrak politik, semua partai tunduk dengan presiden, tentu hal ini menjadi tidak sehat. Oleh karena itu memang harus ada orang-orang atau partai yang keluar dari barisan tersebut. Begitupun saya juga tidak setuju kalau Anies Baswedan membuat partai baru. Buat apa gitu? Mending nggak usah gitu. Mending gabung aja ke Prabowo Subianto kan, lumayan dapat menteri nanti. Oke, itu saja. Terima kasih.